Jikalau kita hidup oleh Roh, hendaklah hidup kita dipimpin oleh Roh itu. Dengan cara itu, dengan berkolaborasi dengan Roh Kudus, kita akan mampu melakukan yang baik, memilih, memutuskan, dan melakukan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mempraktekannya mulai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Merayakan Ekaristi merupakan langkah konkret dan nyata untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan menyatukan hidup kita di dalam Dia. Oleh karena itu, dalam Mazmur tanggapan kita akan berdoa bahwa hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Mari kita persiapkan hati kita memohon kerahiman Allah supaya kita dijadikannya sebagai umat yang beriman, yang tenang dalam menghadapi berbagai situasi dan peristiwa yang tidak selalu menentu. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang sakit dan yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, Raja Damai, Engkau memampukan kami untuk hidup selaras dengan sabda dan kehendak-Mu. Semoga kami bertekun dalam kehendak dan tindakan untuk berbuat baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kalian dan melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan kepenuhan sabda Allah kepada kalian, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberi tahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yakni
Kristus ada di antara kalian. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan setiap orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam diriku. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian, bagi mereka yang di Laodikia, dan bagi semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat,
menyelamatkan orang atau membinasakannya. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memilih dan memutuskan untuk berbuat baik bukanlah perkara gampang. Banyak orang gagal. Banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Injil menyatakan bahkan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mampu untuk melakukan, memilih dan memutuskan untuk berbuat baik bagi orang lain. Namun tidaklah demikian dengan Yesus. Ia mampu melakukannya. Bahkan bagi Yesus, berbuat baik itu bukan soal pilihan, bukan soal alternatif. Bagi Yesus berbuat baik itu adalah suatu keniscayaan, suatu kepastian, suatu keharusan. Mengapa? Karena Yesus selalu berbuat, selalu bertindak dalam kuasa Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus tidak mungkin orang melakukan yang jahat. Dalam kuasa Roh Kudus Yesus melakukan yang baik dan selalu yang baik, yang membawa orang kepada keselamatan, seperti yang ditunjukkan. Ia membantu orang yang tangan kanannya mati atau lumpuh, atau mungkin juga dalam pengertian kita stroke, sebelah kanan tidak berfungsi. Kalau orang sudah biasa bekerja dengan tangan kanan, sementara tangan kanannya mati, lumpuh, itu suatu penderitaan yang luar biasa. Ia tidak bisa bekerja, beraktivitas secara normal. Dan Yesus menolong orang yang seperti itu. Ia menyembuhkannya. Saudara-saudari umat Tuhan, kalau kita mampu untuk berbuat baik, memilih dan melakukan untuk berbuat baik, maka sejatinya kita sudah menjadi rekan kerja Yesus. Ambil bagian dalam menghadirkan karya keselamatan bagi orang lain. Nah, bagaimana caranya
supaya kita bisa menjadi rekan kerja Yesus, di mana lewat perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun itu kita bisa menghadirkan karya yang membawa kepada keselamatan. Pertama, dengan belajar berbuat baik. Allah sendiri lewat Nabi Yesaya, dalam Yesaya bab 1 ayat 17 katakan, belajarlah berbuat baik. Jadi berbuat baik itu bukan hal yang gampang, perlu belajar setiap hari. Yang kedua, kalau sudah belajar, berusaha untuk mempraktekkannya, untuk berbuat baik sehari demi sehari, terus menerus, tidak dengan jemu-jemunya melakukannya. Maka Rasul Paulus dalam Galatia bab 6 ayat 9 katakan, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab tanpa keterlibatan Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk melakukan apapun yang baik, sekecil apapun perbuatan baik itu. Maka Paulus dalam Galatia bab 5 ayat 25 katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, hendaklah hidup kita dipimpin oleh Roh itu. Dengan cara itu, dengan berkolaborasi dengan Roh Kudus, kita akan mampu melakukan yang baik, memilih, memutuskan, dan melakukan yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mempraktekannya mulai hari ini. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, Santa Maria Kusuma Karmel, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas anugerah Ekaristi ini. Berilah kami pengertian dan kebijaksanaan untuk memahami kehendak-Mu, sehingga kami mampu untuk memilih dan memutuskan untuk selalu berbuat baik bagi sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dan segala aktivitas, segala perbuatan baik sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur.